Hai guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tips modifikasi Fazio anti mainstream budget 5 jutaan. Nah ini dia, ini adalah Fazio Lux gue yang gue beli kira-kira 1,5 bulan yang lalu dan sekarang udah hampir jadi ya. Kemarin tuh sempat ada yang kecewa karena modifannya tuh dibilang tuh kayak, bang kok wheel dopnya dilepas jadi pasaran, modifikasinya tuh kayak motor-motor pada umumnya. Emang sih, jujur kalau misalkan Fazio ini dia retro klasik gitu ya. Ditambah kalau misalkan modifikasi model kayak gini kita pasangin wheel dop, atau kalau misalkan velgnya pakai monoblock, kayaknya lebih cakep lagi dan lebih punya ciri khas dibandingkan kemarin pas wheel dopnya tuh gue lepas. Sebenarnya kemarin gue penasaran doang sih mau ngelepas wheel dop dan gue repaint velgnya, tapi banyak yang komen kurang suka karena kurang punya ciri khas jadi Fazio-nya. Nah di video kali ini gue bakal ngasih tips dan ngasih unjuk ke kalian ya, update modifan terbaru Draco ini yang udah bener-bener fix nih. Jadi gue bakalan ambil konsep, balik lagi ya, gue pengen bikin retro, dan ini beberapa aksen chrome-nya udah gue delete tapi diganti jadi warna putih. Karena di video sebelumnya itu chromannya tuh gue delete pakai smoke. Karena konsepnya sekarang gue pengen bikin motor Fazio gue ini biar jadi Fazio paling culture di Bali. Jadi gue bikin modifannya kayak gini ya. Ya kalau gue bilang sih ini anti mainstream sih, rata-rata nggak ada sih. Belum pernah lihat Fazio yang modelan kayak gini modifikasinya ya guys. Nah langsung aja di sini gue bakal ngejelasin part-part apa aja yang udah nempel di sini dengan budget sekitar 5 jutaan nih guys. Kalau misalkan kalian ada yang mau di copy paste, part-partnya bisa cek link di deskripsi gue aja ya. Di situ udah ada link penjualannya. Nah untuk di bagian depan ya, nih bagian depan velgnya gue repaint dari warna hitam menjadi warna silver kayak gini. Tapi kemarin sempet kecewa ya karena wheel dopnya dilepas dan alhasil gue pasangin lagi wheel dop jadi warna silver kayak velgnya kayak gini. Terusnya gue juga udah ganti selang rem lagi nih, sekarang pakai TDR. Nah kemarin nih ada masalah pas karena shock breakernya diganti, jadi bannya tuh kena baut ya. Nah sekarang juga bagian spakbor dalamnya gue lepas karena bannya udah di upsize jadi 120/70 bagian depan. Oke, di depan gue udah pakai shock VND, terusnya kalipernya RCB dan cakramnya PSM. Terusnya untuk di bagian belakang nih, di sini gue kletekin ya stiker Fazio-nya, gue ganti pakai stiker Moon Ice. Nah kalau kalian mau beli juga stikernya bisa cek di deskripsi linknya. Untuk di bagian belakang nih ada perubahan yang gue ganti juga. Kemarin kan ini warna chrome aslinya, terusnya di delete pakai smoke. Nah karena ini gue ngambil konsepnya culture, jadi gue putihin dan gue kasih stiker aja sih. Nah untuk di bagian belakang wheel dopnya kayak gini, cuman bautnya nih kayaknya kepanjangan, nanti bakal gue ganti baut belakangnya. Oke, next di bagian apalagi yang gue ubah dari Draco versi sebelumnya. Untuk bagian lampu belakang ya, lampu belakang ini nggak gue rubah. Itu udah standar pakai JPA, kalian bisa beli. Nah untuk di bagian cover seat, ini cover seat ya, cover seatnya ini lembut tapi sayangnya belum waterproof. Tapi ini kece banget sih, bikin Fazio lo tuh kelihatan lebih makin culture lagi gitu, kayak retro asik gitu parah. Ya nggak sih? Oh iya, untuk di lampu belakang dan stop lamp serta lampu sen gue pakai JPA. Terusnya juga gue pakai shock breaker YSS ya, ini YSS G series. Pokoknya totalnya nih hampir 5 jutaan. Kalian bisa cek aja deskripsi, ada harga dan linknya untuk pembeliannya. Habis itu gue di sini juga ganti pakai spion bar end nih guys. Karena supaya lagi-lagi ya, gue pengen bikin Fazio gue ini tuh culture gitu. Jadi gue ganti spionnya pakai bar end. Sebenarnya gue kurang suka sih karena fungsinya tuh berkurang. Tapi yang penting style dulu lah. Karena stylenya emang bikin cakep. Dan ini adjustable juga, bisa kalian putar, tuhnya bisa kalian gerakin ke atas bawah kiri kanan. Dan gue mau update juga untuk handle remnya nih. Handle rem aman ya.
tulisan Yamaha-nya nggak hilang nih, udah 2 bulan gue pakai, aman banget karena ini di laser, jadi catnya tuh nggak bakal ngelupas, tulisannya juga nggak bakal ngelupas. Terusnya gue di sini juga pasang visor nih, buat kalian yang nyari visor kayak gini, kalian bisa cek di deskripsi ya. Ini visornya model-model cafe racer gitu atau sport screen di Vespa lah kalau kalian tahu. Nanti next bakalan gue bikin sport screen yang model terbarunya deh, bakal gue update lagi. Nah oke, jadi looksnya keseluruhannya kayak gini ya. Ini tuh apa ya, enak aja gitu dipandang ya guys, beneran. Tapi kalau menurut kalian gimana? Untuk shock breaker depan gue ganti pakai VND. Sayangnya ini warna gold. Next time kalau ini laku ada yang mau bayarin, gue jual 1 juta shocknya deh. Gue soalnya pengen ganti shocknya yang warna hitam biar lebih masuk lagi ke konsepnya. Oke, untuk di bagian lampu sen depan gue di sini pakai JPA juga. Terusnya untuk dasi depan warna putih ya, di LED chrome. Habis itu overall tampilan depannya kayak gini guys, makin cakep dan lucu sih, keren deh. Nggak tahu kenapa gue suka banget sih sama looksnya. Oh iya, ini untuk visor depan aman, terusnya nggak ada masalah ya, pakai juga udah dilem, pakai double tap. Keseluruhan ya kayak gini sih, looksnya cakep banget ya, culture abis sih. Tadi niatnya pengennya tuh velgnya diwarna putihin sama dopnya, cuman kayaknya nggak perlu. Mungkin nanti bakal ada proyekan lagi nih, gue bakal lepas behelnya dan gue ganti pakai ducktail yang mirip Vespa gitu guys, pasti kalian tahu dah. Cuman sayangnya kalau di Fazio belum ada yang buat nih. Nah nanti kedepannya bakalan gue bikin project, bikin ducktail dan nanti bakal gue jual kayaknya deh. Karena dia ini agak susah, kagak ada lubang bautnya, nggak kayak Vespa Matic. Itu yang masih kita development lagi sih. Nah untuk keseluruhannya, tampilannya kayak gini ya. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak dengan modifikasi ala culture kayak gini? Gue rasa sih belum banyak Fazio yang dimodifikasi kayak gini ya. Rata-rata ya ganti velg, terusnya ya kayak modifikasi biasa aja yang udah pasaran pada umumnya. Nah, oh iya, untuk di bagian belakang juga itu gue fan covernya gue pasangin spinner. Habis itu spionnya tadi udah diganti juga, dan bagian part lain tuh yang gak kelihatan di sini adalah bagian CVT. CVT-nya udah di-upgrade pakai full TDR, tapi gue standarin lagi sih. Nah kalau misalkan udah di standarin lagi nggak diganti TDR tuh budgetnya nggak bakal sampai segitu. Overall sih motornya nih enak dipakai ya kalau misalkan udah di-upgrade, karena shocknya tuh jadi lebih empuk di bagian depan dan belakang. Karena shock bawaannya tuh keras, tapi ketika udah gue ganti di bagian depan menggunakan VND itu jauh lebih empuk, bantingannya juga enak. Shock belakang menggunakan YSS juga enak, empuk parah. Dan keuntungan-keuntungan lain yang udah dimodifikasi dari segi kenyamanan sama fungsional, terutama di bagian shock breaker ya. Karena selain itu yang lain hanya aksesoris aja sih, kayak di bagian velg itu nggak ngaruh. Oh iya, dan di bagian ban juga gue udah menggunakan Maxxis Victra S28 ST. Dan ini ukurannya depan belakang sama 120/70. Dan ini enak banget dipakai buat nikung, dipakai jalan. Terusnya kalau nginjak jalan berlubang, jalanan yang agak keriting juga masih empuk dan nyaman banget. Terusnya juga joknya ini udah gue ganti guys ya, jadi lebih empuk dan udah gue tambahin busa juga. Ditambah lagi gue kasih cover seat kayak gini, jadi lebih kerasa makin nyaman, joknya kayak sofa hotel. Nah terusnya kalau misalkan kita pakai lampu stop lamp JPA dan lampu sen JPA, di bagian lampunya ini jadi lebih cerah, jadi lebih terang, apalagi malam hari ya. Dan ditambah pengeremannya udah gue upgrade menggunakan kaliper RCB, tuh bikin pengereman jauh lebih pakem lagi dan lebih enak aja untuk ngerem kayak gitu. Overall untuk budget semuanya kisaran 5 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian nggak upgrade CVT full TDR nggak bakal sampai segitu, paling di 3, sekian lah sampai 4. Nah jadi segitu dulu aja videonya. Gimana sih menurut kalian? Kalian suka nggak sih modifikasi Fazio anti mainstream kayak gini? Jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue mau ngasih unjuk ke kalian nih, buat kalian yang follow Instagram dan subscribe, jangan lupa subscribe sampai 100.000 karena bakalan ada giveaway.